Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Aksafana Arindita, NIM 035. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan materi dari kelompok 6 yang bertema perusahaan pembiayaan syariah. Nah, dari materi yang telah dipaparkan kelompok 6 yang bertema perusahaan pembiayaan syariah dapat disimpulkan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan badan keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Kegiatan usahanya meliputi sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, usaha kartu kredit atau credit card, pembiayaan konsumen atau consumer finance. Fungsi dari pembiayaan yaitu menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan profesional untuk menjamin kesetiaan pelanggan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pendirian suatu perusahaan harus berdasarkan tata cara pendirian dan syarat-syarat izin usaha. Perusahaan leasing syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Usaha leasing dilakukan berdasarkan akad ijarah atau akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembiayaan sewa. Dan ijarah muntahiyal bitamlik atau akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dengan penyewa disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Anjak piutang syariah dapat didefinisikan sebagai transaksi pembelian atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien kepada perusahaan anjak piutang. Kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan anjak piutang. Akad yang digunakan dalam anjak piutang secara syariah adalah wakalah bil ujroh, di mana pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan, kemudian menagih piutang kepada yang berhutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Sedangkan pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan barang untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan konsumen diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terdiri dari kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kartu kredit syariah merupakan kartu kredit yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah, serta mendasarkan ideologi perbankan pada prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Dengan keberadaan kartu kredit syariah semakin digemari oleh konsumen baik muslim maupun non-muslim karena dianggap lebih menguntungkan dan mempunyai banyak fasilitas, terutama mengenai fasilitas pelayanan ibadah seperti zakat atau asuransi dan melalui akad-akad yang dimilikinya, memberikan kelebihan bagi kartu kredit syariah yaitu bebas bunga. Akad tersebut meliputi akad kafalah, akad qard, akad ijarah, dan akad sarf. Perbedaan kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional yaitu terletak pada skema dan keuntungannya. Kalau misalnya kartu kredit syariah mengklaim adanya skema unik berdasarkan sistem-sistem syariah yaitu akad ijarah, kafalah, dan qard. Secara umum skemanya seharusnya tidak jauh beda dari kartu kredit konvensional, tapi untuk mendukung 3 jenis skema akad tersebut, kartu kredit syariah menggunakan sejumlah aturan pendukung karena tidak menggunakan bunga. Kartu kredit konvensional mengutamakan adanya bunga, misalnya sebesar 2-4% per bulan, sebagai bentuk pengambilan keuntungan terhadap pelunasan tagihan yang dicicil. Sedangkan bank syariah hanya mendapatkan keuntungan dari jasa penjamin transaksi dan tidak mendapatkan keuntungan dari bunga. Sekian kesimpulan materi dari saya. Apabila
ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.